Warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Guru Tani 75 Channel dan PC ATS Inti Sampurna Farmat. Semangat pagi. Pada hari ini, hari Minggu, on the weekend, memanfaatkan waktu luang, saya ingin berbagi sedikit mengenai upaya peningkatan kualitas daya dukung tanah untuk peningkatan hasil produksi pertanian berkelanjutan. Ini summary, sebenarnya saya summary dari buku yang pedoman dari PT ATS Inti Sampurna yang saya buat beberapa tahun yang lalu, tetapi masih relevan. Nah, pada hari ini kita akan melakukan koreksi pH untuk beberapa tanaman yang ada di polybag. Kawan-kawan Guru Tani 75 Channel dan PT ATS Inti Sampurna Partner, paling penting dalam banyak hal adalah dalam budidaya apapun yang utama ini adalah kesuburan tanah. Nah, dalam kesuburan tanah ini saya ingin berbagi kepada panjenengan semua. Selama ini kita terjebak untuk selalu memupuk dengan pupuk kimia, dan itu berakibat dalam jangka panjang tanah sebagai media tanam semakin hari semakin buruk. Nah, sebenarnya di dalam kesuburan tanah sendiri itu dibagi dua. Jadi ada organic fertilizer, ini feed the soil, ini adalah makanan untuk tanah. Di beberapa video saya ulang-ulang bahwa tidak hanya tanaman butuh makanan, tapi tanah juga butuh makanan atau nutrisi. Dan ini yang sering kita pakai adalah synthetic fertilizer, ini feed the plant. Jadi ini makanan untuk tanaman. Ada yang masih ingat kondisi tanah yang subur itu seperti apa? Jadi kondisi tanah yang subur adalah kondisi di mana tanah mampu mendukung pertumbuhan tanaman dengan berbagai komponen di dalamnya. Yang dalam banyak video yang saya share ke panjenengan, ini sangat basic sekali untuk panjenengan yang sudah expert, mungkin sudah bergeser wilayahnya. Untuk teman-teman petani yang pemula atau petani yang masih membutuhkan informasi mengenai kesuburan tanah. Jadi hal utama adalah sifat fisika tanah, yang kedua adalah kimia tanah, dan ketiga adalah biologi tanah. Nah, fisika tanah ini tersusun secara fisik ya, fisik 50% tanah itu tersusun atas mineral dan bahan organik. Nah, bahan organik ya, 50% terdiri atas ruang pori yang terisi air dan udara. Nah, tanah yang subur pada umumnya memiliki tekstur pasir, lempung, debu yang seimbang. Nah, saya setengah guyon sampaikan kepada kawan-kawan Guru Tani 75 Channel bahwa mana ada tanah yang seimbang gitu, komposisinya pasir, lempung, dan debu dan yang seimbang. Yang paling penting kondisi ideal itu bisa kita antisipasi dengan penambahan beberapa bahan organik. Nah, pada kesempatan ini yang paling basic dan sangat mendasar adalah sifat kimia tanah. Nah, sifat kimia tanah ini perlu kita pelajari bersama, khususnya untuk petani. Ini dalam banyak kesempatan saya sampaikan, ini adalah fardhu ain. Ini fardhu ain, wajib diukur dulu pH-nya. Yang paling mudah panjenengan bisa gunakan pH meter atau yang digital ataupun yang dengan kertas lakmus. Ada beberapa cara dan ini harus kita lakukan pada saat awal-awal kita sebelum berbudidaya. Biologi tanah adalah secara biologi tanah yang subur memiliki aktivitas mikroorganisme. Secara teknikal dan secara umum, jika fisika tanah dan kimia tanahnya bagus, tentunya mikroorganisme di dalam tanah itu dapat berkembang dengan baik. Oke. Dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang paling mendasar yang harus dilakukan ini saya ulangi berulang-ulang. Supaya teman-teman petani pemula sangat-sangat memperhatikan dengan detail, yaitu pengukuran derajat keasaman. Jadi kalau ini tidak kita lakukan akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Tentunya di dalam budidaya serangan penyakit, tanaman yang terhambat. Jadi kenapa kita harus mengukur pH tanah? Ini adalah untuk menentukan tinggi rendahnya unsur hara yang dapat diserap. Tinggi rendahnya unsur hara yang diserap. Ini panjenengan bisa saksikan
Misalnya ya, pH-nya 5,5 dibanding dengan yang 6 itu beda. Semakin ke sini misalnya, eh, penyerapan nitrogen, fosfor, potasium ini kalium ya, ini kalsium, sulfur, magnesium, iron, mangan, boron, copper, zinc, MO ya. Ini adalah unsur mikro utama ya yang bagian bawah tadi. Nah, ini bisa panjenengan saksikan. Nah, yang kedua adalah untuk identifikasi apabila ada unsur yang beracun di dalam tanah. Ada unsur yang beracun di dalam tanah. Berikutnya adalah untuk mengetahui potensi perkembangan mikroorganisme. Jadi pada kondisi pH tertentu, unsur hara itu juga akan terganggu penyerapannya. Ini bisa panjang tabel ya. Nah, pengetahuan yang berikutnya adalah unsur hara. Ini juga sangat penting di kunjungan-kunjungan lapangan. Sebagian besar petani juga masih belum tahu apa itu unsur hara. Unsur hara primernya masih ada yang belum tahu juga. Jadi ada unsur hara primer, unsur hara makro primer dan unsur hara makro sekunder. Makro primer itu nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur hara sekunder itu kalsium, sulfur, dan magnesium, serta ada unsur mikro. Mikro utamanya ini ferum, mangan, zinc, cuprum, boron, bonus ya, molybdenum. Ini unsur hara yang sangat berguna untuk perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Oke, jadi kita lanjut. Hari ini kita coba untuk mengukur semua pH ya, tanah media yang ada di planter bag. Ini ada beberapa tanaman, mulai ada anggur, ada avocado, alpukat, serikaya, terus apa lagi tadi, flibbing, dan ada juga jambu air. Dan kita akan coba ukur pH-nya berapa. Habis itu kita lakukan koreksi pH-nya. Nah, ini kalau kita lihat yang di tanaman kemangi, ini pertumbuhannya kurang ini ya. Ini baru aja kita coba ukur. Kira-kira apa nih yang cet apa yang Nah, ini kawan-kawan guru tani tadi udah kita saksikan. Ada yang di 5,4, 5,6 dan 5,9. Berdasarkan sudah kita cek ya pakai pH meter. Ini yang DM5, ini cukup akurat. Nah, selanjutnya apa yang kita kerjakan? Kita mau melakukan koreksi pH. Kita pakai dosis general saja. Di rentannya itu kita akan gunakan dosis 3 sampai 5 on. Ini karena sama sekali ini mulai sejak awal media yang ada di dalam planter bag ini hanya sekam dan kohesi. Sekamnya 3/4 dan kohenya hanya 1/4. Jadi ini memang bahan organik sangat kurang, gak ada campuran tanah. Jadi ini cukup menarik, dan untuk menjaga BO, kesuburan tanah, bahan organik dan si organiknya kita masukin asam humat, kumapro. Di sesi yang lain kita akan bicarakan khusus untuk asam humat, kumapro, midiji. Oke, kita lanjut untuk pengaplikasian dolomit. Terima kasih.